Bro, tadi gue udah denger tentang Kefas, tahu nggak lo? Kefas, baru denger juga gua. Nih, gue ada video profilnya. Lihat bareng yuk. Oh, boleh bro. Kefas, kelompok firman dan studi. Kami adalah kelompok pemuritan Kristiani di kampus yang dimulai tahun 1995. Berawal dari beberapa mahasiswa di Jakarta yang rindu untuk memenangkan kampus mereka. Visi kami, bila Tuhan terlambat datang, maka sangatlah perlu membangkitkan sekelompok orang muda melanjutkan kesaksian dan pekerjaan bagi generasi penerus. Misi kami menjadi kelompok pemuritan di kampus yang memperlengkapi mahasiswa Kristen sehingga mereka menjadi berkat di kampus. Tidak saja menggenapi mahasiswa dalam kerohanian, tetapi juga memacu untuk mendapatkan nilai dan prestasi yang terbaik, sehingga mereka dapat menjadi orang-orang yang dapat dipercayai Tuhan tanggung jawab yang besar dan cakap mengajar orang lain. Kefas juga membentuk kamu menjadi pemimpin dan menghasilkan pemimpin-pemimpin selanjutnya. Kefas kini hadir di 31 kota. Kami ada buat kamu-kamu yang mau mengenal firman Tuhan lebih dalam dan berbuah. Di mana kota kamu saat ini dan di mana kamu berkuliah, mari bergabung dengan Kefas. Dan jangan lupa, ajak teman-teman di kotamu dan di kampusmu untuk bergabung dengan Kefas, agar kita sama-sama bertumbuh. Berikut ini adalah kegiatan-kegiatan Kefas: seminar rohani, retreat, outing, youth conference, dan grup Kefas kampus. Dapatkan juga info kegiatan dan konten-konten rohani Kefas di website dan sosial media kami ya. Bro, tadi gue udah denger tentang Kefas, tahu nggak lo? Kefas, baru denger juga gua. Nih, gue ada video profilnya. Lihat bareng yuk. Oh, boleh bro. Kefas, kelompok firman dan studi. Kami adalah kelompok pemuritan Kristiani di kampus yang dimulai tahun 1995. Berawal dari beberapa mahasiswa di Jakarta yang rindu untuk memenangkan kampus mereka. Visi kami, bila Tuhan terlambat datang, maka sangatlah perlu membangkitkan sekelompok orang muda melanjutkan kesaksian dan pekerjaan bagi generasi penerus. Misi kami menjadi kelompok pemuritan di kampus yang memperlengkapi mahasiswa Kristen sehingga mereka menjadi berkat di kampus. Tidak saja menggenapi mahasiswa dalam kerohanian, tetapi juga memacu untuk mendapatkan nilai dan prestasi yang terbaik, sehingga mereka dapat menjadi orang-orang yang dapat dipercayai Tuhan tanggung jawab yang besar dan cakap mengajar orang lain. Kefas juga membentuk kamu menjadi pemimpin dan menghasilkan pemimpin-pemimpin selanjutnya. Kefas kini hadir di 31 kota. Kami ada buat kamu-kamu yang mau mengenal firman Tuhan lebih dalam dan berbuah. Di mana kota kamu saat ini dan di mana kamu berkuliah, mari bergabung dengan Kefas. Dan jangan lupa, ajak teman-teman di kotamu dan di kampusmu untuk bergabung dengan Kefas, agar kita sama-sama bertumbuh. Berikut ini adalah kegiatan-kegiatan Kefas:
seminar rohani, retreat, outing, youth conference, dan grup Kefas kampus. Dapatkan juga info kegiatan dan konten-konten rohani Kefas di website dan sosial media kami ya. Paket selamat, paket bertumbuh. Bro, tadi gue udah denger tentang Kefas, tahu nggak lo? Kefas, baru denger juga gua. Nih, gue ada video profilnya. Lihat bareng yuk. Oh, boleh bro. Kefas, kelompok firman dan studi. Kami adalah kelompok pemuritan Kristiani di kampus yang dimulai tahun 1995. Berawal dari beberapa mahasiswa di Jakarta yang rindu untuk memenangkan kampus mereka. Visi kami, bila Tuhan terlambat datang, maka sangatlah perlu membangkitkan sekelompok orang muda melanjutkan kesaksian dan pekerjaan bagi generasi penerus. Misi kami. Oke, si Tuhan ya. Selamat datang teman-teman sekalian. Kita akan mulai saja ya. Nanti teman-teman yang lain mungkin bergabung bersatu dalam doa ya, supaya nanti kita boleh ada satu pujian atau firman ya. Baik, mari kita mulai, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih malam hari ini atas kesempatan demi kesempatan yang Kau berikan. Kami tahu bahwa malam ini mungkin dari kami banyak yang sibuk, tapi kami mau belajar terus mendengar firman-Mu. Biarlah Tuhan Dikau menjadi Allah yang memimpin kami dalam Youth Fellowship malam ini Tuhan. Sungguh kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang setia. Juga dapatkan teman-teman yang belum bisa bergabung malam hari ini, ya, sehingga mereka juga Tuhan boleh menjadi orang-orang muda yang dikuduskan dari situasi pada dunia hari ini. Terima kasih Tuhan, amatilah firman-Mu, amati pujian yang kami naikkan, boleh menjadi satu dorongan yang menguatkan kami semua. Tuhan, kami mengucap syukur, kami mengasihi-Mu, karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Haleluya, amin. Oke, baik kita mulai ya, Tuhan. Aku share screen dulu, ya, setelah itu kita akan mulai ya. Baik. Oke, saya sudah kelihatan ya. Kita sama-sama akan menyanyikan satu pujian ya, tapi sebelum itu mari kita baca sama-sama dulu apa yang di ini ya, di poster Galatia pasal yang ayat yang ke-24 ya. Oke, baik. Yang bisa baca sama-sama boleh ya. Galatia 5 ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Oke, sekali lagi ya. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ya, apa sih yang akan kita bahas malam hari ini? Ya, apa yang dapat kita lihat ya, menjadi milik Kristus itu seperti apa sih? Ya, oke, baik, Tuhan. Ini ya, lihat lagunya. Oke, apa suaraku sudah masuk? Kalau masih ada yang mungkin bisa dengar ya, boleh berikan reaksi gitu ya, atau berikan chat Zoom gitu ya, terdengar gitu. Oke, kalau terdengar berarti aku coba nanti mic-nya dibenerin.
belum kedengeran berarti ya. Oke. Sudah ya. Oke. Kita akan baca dulu ya. Mungkin bait satunya ya kita baca. Mungkin aku bacakan, teman-teman bisa mendengarkan juga, mungkin baca di tempat masing-masing boleh ya. Oke. Ku mau mirip kau ya, juru selamatku. Inilah doa dan dambaku. Ku rela buangkan semua mewah dunia. Aku mirip denganmu. Ya. Oke, agak kecil ya. Tes, tes. Belum ya, belum besar ya. Cek. 1, 2, 3. Halo. Apakah aman? Ya, sudah Pak, sudah jelas. Ya, thank you. Baik. Semoga teman-teman lain segera bergabung ya. Oke. Nyanyikan dari sini ya, teman-teman nanti boleh ikuti ya. Mau mirip kau, juru selamatku. Inilah doa dan dambaku. Ku rela bangkan semua mewah dunia agar aku mirip denganmu. Ku mau mirip kau, sabri teladanmu, juru selamatku dan penuh cinta. Teguh dan manis tak pernah ubah, bentukmu terukir di hatiku. Ulangi lagi. Ku mau mirip kau, juru selamatku. Inilah doa dan dambaku. Ku rela makan sampai mewah dunia agar aku mirip denganmu. Ku mau mirip kau, sabri teladanmu, juru selamatku dan penuh cinta. Teguh dan manis tak pernah ubah, bentukmu terukir di hatiku. Ku mau mirip kau demikian lama, penuh ampunan kasih rahmat. Bantu yang papa, ibu yang duka, cari yang dosa dengan gairah. Ku mau mirip kau, sabri teladanmu, juru selamatku dan penuh cinta. Teguh dan manis tak pernah ubah, bentukmu terukir di hatiku.
ya. Oke, jadi dari 5 bait ini kita bisa lihat ya bahwa menjadi milik Kristus itu berarti kita menjadi serupa ya dengan Dia. Karena memang di dalam kitab Kejadian ya pasal yang pertama ayat 26 berkata, baiklah kita ya. Allah itu menciptakan menjadi kita serupa dan segambar dengan Dia. Nah, di bait 1 sampai 5 ini adalah satu kedambaan daripada kita manusia seharusnya ya. Tapi karena mungkin ya ada namanya pergaulan ya, kehidupan di dunia menyebabkan apa? Kehidupan kita menjadi tidak serupa. Nah, tapi semoga ini menjadi hal yang bisa menguatkan kita ya, hal yang bisa membawa kita terus maju dalam penghidupan rohani. Oke, baik. Aku langsung aja ya. Nah, kita juga singkat ya, puji Tuhan. Semoga nanti juga minggu-minggu depan banyak yang bergabung ya. Oke. Baik, langsung aku masuk ya. Kita dalam kitab Galatia ya, pembahasan Galatia pasal 13 sampai 15. Paulus memperingatkan orang-orang Galatia supaya mereka jangan menggunakan kemerdekaan dalam Kristus dengan tidak sopan. Artinya apa? Ya. Kita memang sudah merdeka dalam Kristus. Ya, kita tidak lagi ada namanya dosa. Ya, tapi seringkali dalam pengalaman ya kita menggunakan ini secara sepele, ya enggak? Menggunakan ini secara ya sudah, aku sudah Kristen, aku sudah percaya, selamat demikian. Ya. Tapi kita bisa lihat ada satu namanya apa kita bisa lihat kondisi ya, yaitu adalah kita bisa lihat di kiri, nanti teman-teman juga boleh baca ya. Persoalan itu mungkin timbul dari gagasan untuk tidak berada di bawah hukum Taurat ya, akan tetapi jika kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Nah, ini menjadi ambigu ya, kita janganlah hidup di bawah hukum Taurat, tapi nggak sampai gagal amat lah ya. Nah, itu namanya apa? Toleransi ya. Nah, ini kita harus perhatikan ya, sebagai manusia, sebagai umat pilihan Allah yang telah tertebus, harusnya kita sungguh-sungguh ya. Bagaimana seharusnya kita hidup setelah dibebaskan dari hukum dosa ya. Paulus menambahkan 2 cara untuk menjalani hidup ini ya, menurut perbuatan daging atau menurut buah roh. Nah, memang perbuatan daging ini kita bisa lakukan dengan cara apa? Berusaha ya, berusaha menjadi baik, berusaha mempersembahkan ya, ini bukan salah, tapi seharusnya memang tidak demikian, karena kita harusnya berdasarkan roh yang Tuhan berikan. Nah, jadi ini ada beberapa ayat ya, nanti teman-teman juga bisa buka di Alkitab ya, berjalan dalam roh ya, tentang orang Kristen, pekerjaan daging, buah roh, dan hidup oleh roh. Nah, ini juga kita akan bahas. Oke, baik. Puji Tuhan ya. Nah, kita juga tahu bahwa berjalan dalam roh itu apa sih? Ya. Jadi kita akan lihat ya, Galatia 5 ayat 16 dan 18 ya. Berjalan dalam roh adalah, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Dan tetapi jika kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ini yang tadi menjadi salah sangka ya. Apa artinya berjalan dalam jalan menurut Alkitab? Yang ini ada di ayat-ayat itu ya, Ulangan, ya Roma, Kolose. Itu apa? Pertama, takut akan Allah. Ya, menuruti perintah-perintahnya, mendengar suaranya, melayani Dia, mengikuti Dia, menyenangkan Dia, menghasilkan perbuatan baik, bertumbuh dalam pengenalan akan Allah, berperilaku jujur. Nah, ini bisa kita kerjakan di dalam daging. Ya, tapi hati-hati, karena di dalam daging adalah berdasarkan dosa. Ya, berdasarkan keinginan dan kemampuan kita sendiri, bukan berdasarkan Allah. Ya, jadi kehendak Allah dijelaskan dalam Alkitab sehingga kita dapat berjalan di dalamnya, bukan berjalan di luar. Ya, artinya apa? Kita dan Alkitab adalah satu, kita dan Allah adalah satu. Hal itu berarti mematuhi 10 perintah dan peraturan lainnya yang membantu kita hidup seperti yang Allah kehendaki. Ya, jadi kita hari ini sadar bahwa kita nggak mampu nih. Ya, 10 hukum Taurat itu kita nggak bisa. Siapa yang bisa? Nggak. Dikatakan nanti kalau kita kesal, ya kita sebel sama orang, kita dikatakan apa? Sudah membunuh. Ya, lebih kejam gitu ya. Lalu jangan mencuri, jangan mengingini barang ya samamu ya. Sederhana itu aja kita kadang ya
belum bisa 10-10-nya dan nggak akan bisa. Nah, tapi apa? Perintah-perintah itu ya untuk diselamatkan bukanlah jalan. Apa yang sudah Allah lakukan adalah satu-satunya cara, satu-satunya, bukan salah satu ya, tapi satu-satunya cara untuk menyelamatkan kita. Jadi kita berjalan dalam roh, kita hidup berdasarkan Allah. Sulit nggak? Sulit. Bisa nggak? Pasti bisa ya kalau kita mau ya bekerja sama dengan Tuhan. Oke, next ya. Nah ini menjadi pertentangan orang Kristen ya. Dikatakan ayat 17 ya, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging ya. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Nah, jadi ini apa? Menyebabkan kita tidak lagi hidup berdasarkan yang kita kehendaki ya, tapi apa? Daging. Jadi sekali lagi kita harus memilih, ya ini langsung simpulkan aja ya, karena waktu. Kita harus memilih untuk mengikut roh dan berpegang pada tangannya yang kuat. Kapan? Setiap hari. Ya, nanti rekaman yang kita rekam ini bisa dibagi ke teman-teman yang hadir ya. Jadi semua ya keinginan jasmani ya, bahkan sifat rohani yang kita timbulkan pun ya itu bisa saja bersifat daging. Apa artinya? Bukan lagi milik Kristus, tapi milik kita. Nah, sekarang, maukah kita mengerjakan segala sesuatu yang bukan berasal dari Kristus? Ya, seharusnya tidak, ya. Baik, lanjutkan. Nah, ini ya, ada beberapa pekerjaan daging, ya. Ada 50, ya, kalau bisa dilihat itu di ayat-ayat yang tertera, ya. Galatia, Yeremia, Hosea, Markus, 1 Timotius pasal 3, 1 Petrus pasal 4, dan Wahyu 21. Nah, ini teman-teman kalau mau screenshot silahkan ya, cekcok ya, iri hati ya, curi, fitnah ya, hawa nafsu. Nah ini semua ada di dalam diri kita manusia. Tapi kita bisa nggak tidak melakukannya? Bisa, asalkan kita hidup berdasarkan Allah ya, berdasarkan Tuhan yang telah menebus kita. Oke, baik. Sorry. Nah, daging dan roh ini sangat bertentangan ya. Perbuatan daging telah nyata, tetapi buah roh ialah, nah itu ya, Rasul Paulus harusnya membandingkan hidup oleh daging dengan hidup oleh roh. Ada perbedaan penting di antara keduanya. Ya, daging menuntut dosa-dosa kita dan memaksa kita untuk berbuat dosa. Roh menghasilkan perilaku kudus di dalam kita. Jadi teman-teman sekalian, memang manusia ya tidak bisa lepas dari namanya daging, dosa, dan dunia. Tapi sekali lagi, setiap hari kita boleh ya datang kepada Tuhan dengan tidak ada halangan. Tapi terkadang ya karena kesibukan, karena kesukaan kita sendiri ya lebih suka yang negatif daripada yang positif. Juga ini bisa menjadi hal yang menghambat kita bertumbuh secara rohani. Ya, sifat dosa menyebabkan pembelahan, kebingungan, perpecahan. Nah ini terkadang terjadi ya, bahkan kita juga lihat di Indonesia terjadi ya, banyak sekali pertikaian, banyak sekali ini itu ya, karena apa? Itulah daging, apa dosa ya. Tapi rohani adalah mendorong persatuan di antara semua umat manusia ya. Jadi kita sebagai orang Kristen harus percaya dan beriman bahwa Tuhan telah menjadikan semuanya tepat pada waktunya dan tepat pada saatnya ya. Jadi inilah bagaimana kita menjadi saksi-saksinya. Baik. Kemudian buah roh ya, ini ada cukup banyak, harusnya teman-teman juga sudah pada tahu ya. Yang mana kasih, sukacita, damai sejahtera, ya, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, iman, lemah lembutan, penguasaan diri. Ya. Tapi apa yang paling pertama disebut adalah kasih. Ya. Kenapa? Kasih akan Allah, atau ketika kita mengasihi Allah, kita pasti mengasihi yang lain. Ya. Dan di setiap ayat yang kita baca, kasih itu pasti ada. Ya, perkataan tinggal aku kasih. Dalam 1 Timotius 6, keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih. Ya. Tidak ada yang lebih besar daripada kasih. Ya. Katakan apa? Bahwa yang paling besar diantaranya ialah kasih. Di 1 Korintus 13 ayat 13. Baik, ini adalah satu fakta aja bagi kita. Jadi, gimana sih menjadi milik Kristus? Kayaknya susah deh, kayaknya nggak bisa deh. Ya, aku kuliah aja udah sibuk, ya kerja aja udah sibuk. Gimana? Ya,
kita bahkan terkadang pasrah ya. Nah, lalu kita bisa lihat juga bahwa kasih ya, ini buah roh ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan. Bahkan ada lagunya ya. Kita juga sekolah minggu dulu sering dengar harusnya ya. Jadi benar-benar kasih Allah, ini perkataan yang terakhir aja kita lihat ya. Kasih Allah mengalir dalam diri kita dan kemudian kepada tetangga, ya teman-teman kita, orang tua, keluarga, sanak saudara melalui kehidupan kita. Dan inilah yang seharusnya kita kerjakan. Ya, jadi teman-teman sekalian, semoga ya kita sebagai orang yang telah ditebus, orang yang percaya, memiliki kedambaan yang besar ya. Oh Tuhan, hari ini aku hidup nggak cukup hanya sekedar begini saja, ya. Tapi justru hidupku harus lebih maju tiap hari, yaitu lebih mengasihi Tuhan, lebih mengasihi keluarga, lebih mengasihi teman-teman, ya. Memang terkadang pergaulan itu menarik, ya. Pergaulan membawa kita merasa, oh iya aku sudahlah punya teman, ya. Bahkan bisa dengarkan ceritaku, akhirnya kita lupa cerita sama Tuhan. Ya, akhirnya kita merasa bahwa oh iya nih nggak bisa lah aku gabung sama Evas karena aku nggak ada rohaninya. Nah itu membuat kita menjadi lebih mundur, lebih lemah ya. Tapi teman-teman sekalian, kasih Allah tidak terbilang ya, kasih Allah tidak terukur, maka kita pun di Evas ya bersama-sama terus mendorong kita semua ya. Ada Chris, ada James ya, juga kakak-kakak yang lain. Semoga semakin hari ya kasih Allah itu merangkul kita sehingga kita tidak mau ya lepas daripada firman ya, tidak mau tidak membaca kita. Jadi bagaimana sih hidup oleh roh ya? Ada beberapa fakta yaitu berjalan ya, peripateo ya, kita berjalan bersama Yesus setiap hari, tinggal bersama Dia ya, kita juga dipimpin menyalibkan daging ya dan memberi makan ya rohani kita melalui membaca kitab, doa, ya bersekutu dengan saudara seiman. Lalu kita harus hidup kapan? Setiap hari. Jadi kita harus dilahirkan kembali setiap hari, karena setiap hari kita juga bertemu dengan perkara-perkara dosa daging dan dunia. Nah, lalu yang terakhir adalah berjalan dalam bahasanya stoikeo ya. Jadi ada dua tadi, dari pateo dan stoikeo. Ya. Kita harus berjalan mengikuti jejak roh ya. Membiarkan roh ini membimbing hidup kita hari lepas hari. Ya, teman-teman sekalian, inilah makna menjadi milik Kristus. Ya, bukan berarti kita nggak bisa. Ya. Pertanyaannya adalah maukah kita? Ya, bisa nggak bisa? Ya pasti bisa. Tapi mau nggak? Kalau nggak mau itu pasti nggak bisa. Tapi kalau kita mau, meskipun sulit, pasti ada jalan keluar. Amin. Ya. Setelah kata penutup ya, apa yang harus kita kerjakan? Jadi dalam pembacaan kita dalam Galatia pasal 6 juga berkata, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Nah, apa yang kita tabur hari ini? Sudahkah kita tabur waktu bersama Tuhan? Sudahkah kita tak menabur ya, bagaimana diri kita persembahkan pada Tuhan, ya Tuhan ini aku adalah milikmu, aku bukan lagi milik sendiri. Ya, teman-teman ini sulit ya, tapi bukan berarti nggak bisa. Ya, banyak rekan-rekan sekalian yang mungkin bisa membantu. Ya. Jadi sekali lagi Galatia 6:15 berkata, sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Nah jadi kita tahu bahwa banyak orang ya berkata, ih doktrin kamu begini, ih kamu dosa ya, kamu juga nggak layak lah, iblis ya terutama dia mengacaukan pikiran kita demikian. Tapi sekali lagi Tuhan berkata melalui Rasul Paulus apa? Tidak ada artinya ya bersunat atau tidak bersunat, tapi ciptaan baru. Nah pertanyaannya, apakah kita sudah menjadi ciptaan baru? Harusnya sudah ya, karena Tuhan telah menebus ya, memberikan kita damai sejahtera, memberikan kita segala hal yang sangat berguna, yaitu dirinya sendiri ya menjadi segala kita. Baik, jadi ini adalah contoh ya, kita ada pembacaan kitab ya harian ya, biasa jam 9 malam. Jadi teman-teman kalau ada waktu ya silakan hadir. Nah sekali lagi aku mundur sedikit ke lagu tadi ya. Di ayat yang kelima dikatakan, ku mau mirip kau, ku minta sungguh. Ya, curahkanlah cinta di hatiku. Nah kita minta pada Tuhan, Tuhan curahkan cinta, biar ku jadi baik tempat tinggalmu
ya, jadi tempat tinggalnya Tuhan, bukan tempat tinggal kita sendiri, tapi tempat tinggal Tuhan, ya. Jadi sehingga apa? Hidupnya Tuhan itu tumbuh dalam kita. Nah, ini sungguh amat mulia, ya. Baik, puji Tuhan, kita sampai di sini, ya, karena sudah lewat juga, ya. Semoga teman-teman menyadari dan mau hidup bagi Tuhan, ya, sehingga orang lain, ya, ketika melihat kita, mereka melihat Kristus. Ya, karena kita juga adalah orang-orang yang telah diutus ke dunia ini, ke kampus, ke tempat kita berada, semua tidak kebetulan, ya. Semua adalah supaya orang-orang lain yang belum menjadi milik Kristus bisa menjadi milik Kristus. Oke, kita sampai di sini, ya. Mari kita berdoa, kita akan selesai. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu malam hari ini. Kami sungguh menyadari bahwa kami lemah, kami tidak bisa, kami tidak mampu. Tapi Tuhan sertailah sehingga kami, Tuhan, boleh menjadi orang-orang yang sadar bahwa hari ini kami adalah milik-Mu dan Engkau adalah milik kami. Tuhan, ampuni jika masih banyak hal yang membawa kami jauh daripada Tuhan. Terutama kami berdoa supaya Engkau mengikat iblis yang terus-menerus mengacaukan pikiran kami. Kami berdoa, sungguh biarlah melalui firman malam ini, juga teman-teman yang tidak hadir pun, nanti ketika mendengar rekaman ini, mereka mendapatkan makna juga kebenaran yang daripada Tuhan. Kami berdoa, ayo mengucap syukur, haleluya, amin. Oke, baik, puji Tuhan, ya, kita sampai di sini. Kita teman-teman yang bisa open kamera, dipersilahkan, ya. Kalau tidak bisa, tidak apa. Ya, kita hitung 1 sampai 3, ya.